Bapak Ibu jemaat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah Minggu 7 Maret pada pagi ini, kebaktian umum. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bisa bangkit berdiri. Marilah kita mempersiapkan hati kita memasuki rumah Tuhan, kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita akan memulai kebaktian pada saat ini. Kebaktian hari ini kita mulai dengan pengakuan pertolongan bagi kita dalam kebaktian ini datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Amin. Dengarlah firman Tuhan yang membimbing kita memasuki ibadah kita pada pagi ini, yang diambil dari Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya ada yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Kita naikkan pujian, bangunkan kami. Pujilah Allah, demikian kasih-Nya yang mengutus anaknya tebus dosaku. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Bangunkan kami. Pujilah Allah, Roh Sang Penghibur, yang mengantar jiwaku kepada Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Bangunkan kami. Pujilah Allah, Sang Anak Domba, yang menghapus dosa umat manusia. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Bangunkan kami. Marilah Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk di dalam doa pembukaan dan pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, sungguh puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan. Kembali kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, datang untuk bersekutu. Kiranya di tengah-tengah pandemi ini kami boleh kembali datang secara virtual dengan mengikuti ibadah. Biarlah Tuhan berikan kepada kami hati yang senantiasa bersyukur, berterima kasih atas apa yang telah boleh Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terlebih dahulu kami meminta ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami adalah manusia yang hina, manusia yang penuh dengan dosa.
Dan di dalam apa yang kami lakukan, dalam kehidupan kami ini, kami sering mendukakan hati Tuhan. Biarlah ketika kami datang, mengakui dosa kami, biarlah Tuhan memberikan kepada kami kekuatan, pengampunan, dan penghiburan, sehingga kami boleh disebut sebagai anak-anak Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan pimpin dan tolong kami semua. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan mengucapkan pembacaan Mazmur secara bersama-sama yang diambil dari Mazmur 117 ayat 1 dan kedua. Kita akan membacanya secara bersama-sama. Kita mulai Mazmur 117 ayat 1 sampai 2. Pujilah Tuhan hai segala bangsa. Pujilah Tuhan hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaannya Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Demikianlah pembacaan bersama dari kitab Mazmur. Kita akan mengucapkan pengakuan iman bersama-sama. Kita mengucapkan pengakuan, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bisa bangkit berdiri. Biarlah kita mengucapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu sekalian, dipersilakan duduk kembali. Berikutnya kita akan menaikkan pujian Sejak Yesus di Hatiku. Berikutnya kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan disampaikan oleh guru-guru Sekolah Kristen Kampung Kudus Jalan Maya. Kami persilakan. Yang hatinya takut akan
kita akan memberikan persembahan kita bagi Tuhan. Biarlah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening yang telah tersedia pada layar yang ada di hadapan Bapak Ibu sekalian. Kita naikkan pujian, kuserahkan bagi Yesus Tuhanku. Serahkan bagi Yesus semua yang ku miliki, pikiran perbuatanku, ku serahkan bagimu. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Oh, betapa mengagumkan Yesus Sang Raja mulia. Dengan kasih kau panggilku dan kau melindungiku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Kita akan masuk bersama-sama di dalam doa persembahan dan syafaat. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih kembali kami boleh berkumpul bersama, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kami boleh diberikan kesempatan memberikan persembahan. Biarlah Tuhan berkati persembahan yang diberikan, kiranya persembahan yang telah diberikan ini dapat dipakai untuk pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami dan di seluruh dunia yang di dalam menghadapi pandemi COVID ini yang sampai sekarang mulai ada dilaksanakan vaksinasi. Biarlah Tuhan bantu dan tolong di dalam tengah-tengah ketidakpastian ini dan di dalam proses vaksinasi yang dilakukan, kiranya Tuhan turut campur tangan melalui aparat medis dan juga orang-orang yang mendistribusikannya. Kami berdoa secara khusus untuk Presiden, Wakil Presiden, dan setiap jajaran menteri yang ikut bertanggung jawab di dalamnya. Biarlah Tuhan berikan hati yang terus untuk memperhatikan rakyat dan setiap orang-orang yang memerlukannya. Dan kami berdoa kiranya setiap vaksinasi yang dilakukan, biarlah dapat membantu dan menolong semakin banyak orang di dalam menghadapi pandemi yang ada, dan boleh Tuhan berikan mereka ketenangan. Kami bersyukur Tuhan masih membantu dan menolong di tengah-tengah pandemi yang ada ini. Biarlah kami semua di tengah apapun yang kami hadapi, kami yakin, kami percaya bahwa Tuhan tetap memberikan kepada kami, Tuhan mengizinkan untuk terjadi, dan biarlah kami sebagai orang Kristen, kami boleh belajar, kami boleh bersuka cita, kami boleh mensyukuri atas apa yang telah Tuhan berikan, dan kami yakin dan percaya Tuhan tidak meninggalkan kami di dalam segala keberadaan kami, di dalam apa yang kami hadapi, baik di dalam kelemahan tubuh, di dalam permasalahan, di dalam ekonomi, maupun di dalam keluarga, di dalam mengajar, mendidik anak-anak. Kami berdoa menyerahkan secara khusus
untuk guru-guru yang mengajar di sekolah di tempat ini, untuk setiap anak murid didik yang belajar secara online. Kiranya Tuhan berikan kepada kami semua ini kesabaran, biarlah kami boleh tahan uji dan kami juga boleh belajar di dalamnya untuk mensyukuri dan melihat karya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa menyerahkan juga untuk jemaat yang ada di tempat ini di dalam segala keberadaan mereka. Kiranya Tuhan yang terus pimpin dan tolong di dalam segala kelemahan tubuh juga Tuhan yang bantu. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa menyerahkan ibadah kami ini dari awal sampai pada akhirnya boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Ramaria Ritonga. Kita naikkan pujian Konflik Zaman. Allah dunia semu yang sedang bergolak, bangsa bangkit lawan bangsa, siap di medan laga. Adakah engkau setia, layak hamba Allah, tetap teguh tak bergerak atas panggilannya? Sudahkah kau melihat hatimu tergerak waktu Tuhan memanggil, kau siap sedia? Seperti nubuat di Alkitab, dunia kita akan bergolak, badai perang kan melanda zaman kita sekarang. Oh, bangunlah umat Allah, beritakan Injilnya, serahkan diri sebagai korban yang dikenan Tuhan. Waktu kerja sangat singkat, berjuanglah giat, tolong jiwa yang tersesat, pimpin mereka pulang. Sudahkah kau melihat hatimu tergerak waktu Tuhan memanggil, kau siap sedia? Seperti nubuat di Alkitab, dunia kita akan bergolak, badai perang kan melanda zaman kita sekarang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, atas kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami, yang memberikan kami kesempatan ini untuk kami datang kepada Tuhan, secara khusus ya Tuhan, bersama dengan keluarga kami sekalipun di rumah kami masing-masing, kami datang beribadah kepada Tuhan. Ya Tuhan, dalam kesempatan ini kami mau membaca merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang menolong kami untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu dan menghidupinya dalam kehidupan kami hari demi hari. Ini kami Tuhan, kiranya Engkau menolong jemaat-Mu juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Sehingga Tuhan, apa yang Engkau ingin untuk kami boleh mengerti dan hidupi dapat disampaikan. Terpuji Engkau ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan membaca dari Markus 3 ayat yang ke-13 sampai 19. Dan saya akan membaca dari tempat ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dapat membaca di tempat masing-masing. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit, ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon, yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman, kita akan disebut orang-orang yang berbahagia jika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih-lebih melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika seseorang sedang mencari pekerjaan dan kemudian ia memasukkan lamaran ke beberapa perusahaan, hal yang sangat ia tunggu-tunggu adalah panggilan. Orang itu akan menunggu perusahaan atau lembaga di mana dia memasukkan lamarannya tersebut memanggil dia untuk diwawancarai, dan jika dimungkinkan diterima untuk menjadi pegawai di perusahaan tersebut. Berbicara tentang panggilan, panggilan mengandung hubungan antara dua pihak, yaitu yang memanggil dan yang dipanggil. Yang memanggil tentunya mempunyai maksud dan tujuan dan bukan asal memanggil. Sedangkan yang dipanggil pada prinsipnya dia akan mendengar dan kemudian melihat panggilan itu, dan mungkin melalui wawancara itu cocok atau tidak menurut dia, maka dia akan memberikan respon sesuai dengan apa yang menjadi pertimbangannya. Tetapi kalau kita mengaitkan panggilan ini di dalam kekristenan, yakni panggilan Tuhan bagi para pengikutnya, mungkin kita akan melihat hal yang berbeda sedikit. Kalau kita melihat pada zaman Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus memanggil para pengikutnya pada zaman itu. Ataupun mungkin pada zaman kita sekarang ini, maka tidak persis sama seperti panggilan perusahaan terhadap calon pekerja atau calon pegawainya. Nah, kalau kita melihat dalam bagian firman Tuhan yang telah kita baca, kita melihat dikatakan bahwa Yesus memanggil ke-12 rasul. Dan di dalam ayat yang ke-13 dikatakan di sana, Tuhan Yesus memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Kalau kita memperhatikan pada perikop sebelumnya, konteks di dalam bagian ini, kita dapati di dalam pelayanan Tuhan Yesus, ia mengajar dan menyembuhkan banyak orang dari berbagai sakit penyakit. Bahkan ia mengusir setan
dari orang-orang yang dirasuk setan tersebut. Sehingga kita dapati di dalam ayat yang ke-7 sampai yang ke-8 dikatakan ada banyak orang mengikuti Yesus. Bukan saja orang-orang di sekitar daerah di mana Yesus melayani, yaitu daerah Galilea. Tetapi kita dapati dikatakan ada yang dari Yudea, dari Yerusalem, Idumea, seberang sungai Yordan, bahkan dari Tirus dan Sidon, adalah daerah di luar wilayah Israel. Orang-orang ini datang untuk melihat Tuhan Yesus, mendengarkan pengajarannya, bahkan mungkin hendak mengalami jamahan dan sentuhan Tuhan Yesus. Nah, kita melihat di dalam misi pelayanan Yesus untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan karena dosa. Ia tidak ingin sekedar diikuti banyak orang yang menginginkan jamahannya untuk disembuhkan atau diselesaikan dari persoalan hidup dalam hidup yang sementara ini saja. Itu sebabnya kita dapati berulang kali di dalam pelayanan Tuhan Yesus, seringkali dia pada akhirnya saat-saat orang ingin mendapatkan, bahkan ingin mendesak dia untuk segera menjadi pemimpin mereka, Tuhan Yesus justru menyingkir dari mereka. Nah, kalau kita melihat di ayat yang ke-13 ini dikatakan Yesus naik ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang. Kita dapati peralihan dari tepi danau di mana khalayak ramai begitu banyak berkerumun sampai-sampai Tuhan Yesus mengatakan, "Yuk, buat perahunya agak ke tengah supaya saya naik di sana supaya tidak dihimpit oleh orang banyak." Nah, sekarang Tuhan Yesus beralih dari sana pergi ke atas bukit dan dikatakan ia hanya memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang. Kerumunan orang yang banyak menjadi berkurang karena Yesus hanya memanggil orang-orang yang dikehendakinya untuk datang bersamanya. Dan ia memanggil mereka ini dengan tujuan. Ayat yang ke-14 dikatakan menyertainya dan diutus untuk memberitakan Injil. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat panggilan Yesus terhadap orang-orang ini membuat sebuah perbedaan antara orang-orang yang berusaha keras mengikutinya demi mendapatkan kesembuhan lahiriah mereka, atau mungkin juga untuk menyaksikan peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, tanda-tanda ajaib yang dilakukan yang mungkin sebelum ini belum pernah mereka lihat. Tetapi kemudian Tuhan Yesus membedakan dengan mereka yang dipanggilnya untuk mengikutinya dan menjadi muridnya untuk menjalankan tugas atau misinya yang khusus. Nah, jadi kita dapati di dalam bagian ini panggilan Yesus terhadap murid-murid ini membedakan mereka dari orang-orang yang banyak ini yang selalu mengikuti Yesus, yang hanya sekedar mengalami pertolongan yang sementara. Tapi sekarang Yesus menghususkan orang-orang ini untuk satu tugas, untuk satu misi yang Tuhan embankan bagi mereka. Itulah panggilan Tuhan atas mereka.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, panggilan Tuhan itu adalah sebuah anugerah. Panggilan Tuhan itu adalah sebuah anugerah. Jikalau kita memperhatikan orang-orang yang dipilih oleh Tuhan Yesus untuk menjadi muridnya, mungkin bagi sebagian kita akan menimbulkan pertanyaan dan perasaan yang aneh. Mengapa? Kita akan bertanya, mengapa orang-orang ini yang dipanggil? Apa enggak ada lagi orang-orang yang lain yang jauh lebih baik, jauh lebih berkualitas dari mereka? Nah, biasanya ketika kita memilih orang untuk satu tugas atau posisi tertentu, pastilah kita melihat potensi luar dan dalam orang tersebut. Misalkan latar belakang keluarganya, lingkungan di mana ia bertumbuh, karakternya, pendidikannya, dan potensi yang ada pada dirinya. Kalau kita merasa oke, maka kita akan memilih dia untuk memberikan dia tugas ataupun posisi yang kita khususkan itu. Tetapi kalau itu enggak ada, sudah menyingkir saja. Nah, tetapi apa yang kita lihat di dalam bagian ini? Orang-orang yang dipilih oleh Tuhan Yesus menjadi muridnya. Kalau kita melihat mereka satu persatu, sebenarnya enggak ada yang terlalu menonjol dari mereka. Mereka adalah orang-orang sederhana dengan pekerjaan sederhana, yaitu nelayan. Bahkan mereka ada dari kalangan masyarakat yang tidak disukai oleh masyarakat pada umumnya. Seperti Matius yang adalah pemungut cukai yang dibenci oleh masyarakat Yahudi pada waktu itu. Karena pekerjaannya sebagai pemungut cukai dianggap adalah orang yang dekat dengan korupsi ataupun mereka kaki tangan dari penjajah. Nah, kalau kita melihat juga mungkin kita berpikir, oh, karakter mereka mungkin dilihat oleh Tuhan Yesus. Kita dapati di dalam perjalanan mereka bersama dengan Tuhan Yesus, kita dapati bahwa mereka adalah orang-orang yang masih perlu diproses. Di mana mereka juga saling hanya menonjolkan diri, memikirkan kepentingan diri sendiri. Mereka perlu diproses. Bahkan kita dapati mereka adalah orang-orang yang rapuh, bahkan jatuh bangun di dalam kepengikutan mereka kepada Tuhan. Mungkin kita akan bertanya, apa enggak ada lagi orang-orang yang lebih unggul dari mereka untuk dipilih oleh Yesus di dalam mengikuti Yesus dan meneruskan akan tugas panggilan Tuhan itu? Saya yakin banyak. Di sekitar pelayanan Tuhan Yesus ada banyak orang kaya. Ada orang-orang yang pintar dan ahli, yaitu ada orang Farisi. Bahkan ada orang yang ahli dalam Taurat. Itu sebabnya nama mereka disebut atau panggilan mereka disebut ahli Taurat. Tetapi kita dapati di dalam ayat yang ke-13. Kita melihat dengan jelas dikatakan orang-orang yang dikehendakinya. Mereka yang dipanggil itu adalah orang-orang yang dikehendakinya. Disinilah kita melihat panggilan Tuhan ini adalah atas kehendak Tuhan sendiri. Dan tentu ini adalah sebuah anugerah. Sebuah pemberian, sesuatu penetapan yang bukan berdasarkan kriteria pada orang yang dipilih. Tetapi si pemilih tersebut menentukan pilihan terhadap orang itu. Kita dapati Tuhan Allah pencipta dan pemilik kehidupan
Dia berkenan mau menyatakan kasih karunia-Nya, memanggil dan menjadikan para pengikut-Nya termasuk kita saat ini menjadi pengikut-Nya. Seharusnya panggilan yang seperti ini kita responi dengan syukur, sukacita, dan komitmen untuk kita meresponi dengan ikut kepada Tuhan. Kita tidak boleh sombong ataupun menolak dengan mengatakan nanti sajalah. Merasa panggilan itu tidak penting karena mungkin kita berpikir ada yang lebih penting. Atau mungkin kita berkata, ya sudah, tunggu saja nanti. Tapi pertanyaannya, apakah kesempatan masih ada nanti? Itu yang perlu harus kita pikirkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Panggilan ini tidak hanya untuk orang-orang yang dihususkan sebagai hamba Tuhan. Tetapi kita dipanggil untuk menerima akan panggilan untuk menerima kasih karunia menjadi umat tebusan Allah. Nah, di sini kita dapati Yesus menetapkan 12 dari kelompok orang yang mengikutinya tersebut. Kata kerja menetapkan itu berasal dari kata poieo yang bermakna membuat atau menciptakan. Itu artinya sama dengan ketika misalkan Tuhan menetapkan Musa dan Harun untuk memimpin bangsa Israel. Jadi Tuhan juga menetapkan para pengikut ini menjadi pengikutnya yang menyertai dia dan yang akan memberitakan Injil. Nah, di sini kita dapati ada dua tugas atau ada misi ganda yang harus mereka emban lakukan di dalam panggilan mereka atau panggilan Tuhan bagi mereka, yaitu menyertai Yesus dan memberitakan Injil. Apa yang dimaksud dengan menyertai Yesus? Menyertai Yesus berarti harus mengikuti Yesus kemanapun dia pergi. Kemanapun dia memimpin atau kemanapun dia menyuruh mereka pergi. Nah, itu yang kita dapati di dalam kesaksian Alkitab yang dilakukan oleh para murid itu, di mana Yesus berada, di situ mereka ikut. Kemana Tuhan mengutus mereka, ke sana mereka pergi. Nah, kita dapati kebersamaan mereka bersama dengan Tuhan Yesus itu membuat mereka bisa melihat dan tahu apa yang Yesus inginkan untuk mereka lakukan di dalam pelayanan mereka, baik di dalam melayani Allah maupun di dalam melayani sesama. Sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu Yesus melayani orang-orang yang hadir di dalam kehidupannya untuk mereka mengalami kasih karunia Allah, bahkan dijamah oleh Tuhan untuk mengenal Allah sang pemilik kehidupan mereka. Dan tugas yang kedua adalah mereka diutus untuk memberitakan Injil. Oleh Matius, di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, di sana dikatakan bahwa mereka harus menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan. Dan itulah yang kita kenal dengan amanat agung. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita membahas tentang panggilan Tuhan untuk melayani dan memuridkan, kita jangan membatasi hanya seputar kelompok orang-orang
yang diberi panggilan khusus oleh Tuhan untuk menjadi hamba-hamba Tuhan. Tetapi panggilan untuk melayani dan memberitakan Injil, memuridkan orang menjadi murid Kristus adalah panggilan gereja. Mungkin kita bertanya, gereja apa? Atau gereja siapa? Ketika kita berkata, gereja apa? Mungkin yang ada di dalam pemikiran kita, benak kita adalah berbicara tentang gedung, tentang organisasi, tentang lembaga, tentang struktur. Yang secara esensi bukan itu makna gereja. Tetapi ketika dikatakan gereja itu siapa? Berarti kita berbicara tentang orang. Dan itulah yang sesungguhnya arti gereja, eklesia. Eklesia itu yaitu kumpulan orang yang dipanggil keluar dari kegelapan dosa, masuk ke dalam persekutuan dengan Tuhan untuk pada akhirnya diutus untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Jadi kalau dikatakan gereja itu siapa? Saudara dan saya. Saudara dan saya. Itu gereja. Yaitu orang-orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa masuk dalam persekutuan dengan Allah. Nah, kalau kita melihat misalkan di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi inilah sebenarnya makna dari gereja, yaitu orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan dengan satu tujuan, supaya kita kembali menyaksikan akan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika kita membicarakan tentang panggilan Tuhan untuk melayani dan memuridkan, panggilan Tuhan kepada kita untuk melayani dan memuridkan, itu artinya ada sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, di mana Tuhan telah memberikan anugerah bagi kita, menyelamatkan kita, menjadikan kita menjadi muridnya, supaya kita dipanggil untuk selanjutnya melakukan pelayanan dan juga memberitakan Injil. Kalau kita melihat para murid, ketika mereka telah dipanggil oleh Tuhan, dan mereka mengikut kepada Tuhan dimanapun Tuhan pergi. Dan selanjutnya, baik ketika mereka masih bersama dengan Tuhan Yesus, maupun setelah Tuhan Yesus meninggalkan mereka naik ke surga, maka kita dapati tugas yang diembankan bagi mereka yaitu melayani, menjadi hal yang terus mereka lakukan di dalam perjalanan kehidupan mereka. Dan justru itulah yang menjadi keindahan dari para pengikut Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita melihat gereja pada zaman Alkitab, bagaimana mereka boleh melayani Tuhan, melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan lewat melayani sesama. Bagaimana mereka juga melayani sesama yang pada akhirnya membawa orang-orang ini mengenal kepada Tuhan. Kalau kita belajar misalkan di dalam
Kisah Para Rasul 2 ataupun Kisah Para Rasul 4, yaitu kisah tentang jemaat mula-mula. Bagaimana orang-orang yang melihat kumpulan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bagaimana mereka memberi diri untuk boleh melayani, memuliakan Tuhan, dan berbagi bagi sesama. Mereka itu menjadi orang-orang yang membuat banyak orang bertanya dan tertarik. Bukan saja untuk berkumpul dengan mereka, tetapi datang kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ini perlu kita gumulkan bagi kita, jemaat gereja Tuhan di hari ini, yang sudah dipanggil oleh kasih karunia Tuhan menjadi bagian dari umat Allah. Bagaimana kita melayani Tuhan? Seharusnya kita belajar. Ketika kita melihat apa yang dilakukan oleh para murid, pelan tapi pasti, di dalam kehidupan mereka yang terus diproses, memandang kepada Tuhan, mereka terus dapat berfokus melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan di dalam melayani orang-orang yang datang kepadanya. Dan ini yang memampukan mereka juga untuk pada akhirnya mengikutinya. Nah, bagaimana dengan kita? Kalau kita berfokus kepada Tuhan, melihat kehidupan kita, apa yang Tuhan inginkan dengan menyelamatkan kita, dengan menganugerahkan banyak hal dalam hidup kita, kita akan tahu bahwa apa yang kita punya ini, kita juga bisa pakai untuk boleh melayani Tuhan dan menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang yang di sekitar kita. Tapi sangat-sangat disayangkan, ada banyak gereja tak kala mereka diberkati oleh Tuhan, mereka cukup puas hanya untuk hidup bagi diri mereka atau kelompok mereka. Ada banyak orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, tetapi mereka hanya fokus kepada diri mereka tanpa menyadari apa sebenarnya yang Tuhan inginkan ketika mereka telah dipanggil menjadi anak dan milik Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu menyadari bahwa kehidupan kita ini gak sekedar hidup kita jalani hanya untuk menyenangkan diri kita sendiri. Tapi bagaimana kita memaknai akan kasih karunia Tuhan untuk kita dipakai menjadi alat untuk memuliakan Tuhan lewat pelayanan kita. Bagaimana hidup kita yang sudah diberkati oleh Tuhan pada akhirnya dipakai oleh Tuhan lewat pelayanan kita menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Mari kita memperhatikan, tak kalah mungkin di gereja kita, apa yang bisa kita lakukan untuk boleh melayani Tuhan. Di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita, mungkin kita ada profesi tersendiri. Sambil itu juga kita pakai untuk boleh melayani Tuhan. Tapi mungkin ada yang khusus yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan di gereja. Atau juga di sekitar kita ada orang-orang yang Tuhan hadirkan, yang Tuhan juga bisa pakai kita menjadi saluran berkat-Nya untuk boleh menolong mereka. Mungkin ada anak-anak di sana yang susah, yang miskin, yang gak punya biaya. Tapi kita punya uang yang berlebih. Mungkin kita bisa menjadi orang tua asuh bagi orang tersebut. Itu juga bagian menjadi pelayanan, menjadi saluran berkat yang Tuhan kehendaki. Bukankah di Matius 25 tentang bagaimana perumpamaan Tuhan Yesus yang memisahkan antara domba dengan kambing? Tuhan Yesus menginginkan pelayanan anak-anak Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dengan hati yang terus ditujukan kepada Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa itu adalah pelayanan terhadap Dia. Nah, yang selanjutnya adalah selain kita melayani, kita juga dengan khusus, dengan langsung kita juga harus
belajar memberitakan Injil atau menjadikan orang menjadi murid Tuhan. Para murid setelah mereka mengikut kepada Tuhan Yesus, mengenal Tuhan yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka fokus mereka selanjutnya, selain mereka melayani, mereka terus memberitakan siapa Yesus bagi orang-orang di sekitar mereka. Tidak sekedar hanya menolong-menolong, tanpa mereka menceritakan bahwa mereka dapat melakukan itu adalah karena Tuhan yang sudah mengasihi mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, menginjili, memberitakan Injil, supaya orang-orang di sekitar kita juga mendengar, tahu tentang Tuhan. Itu bukan hanya tugas dari para pendeta. Itu bukan hanya tugas dari para penginjil. Itu bukan hanya tugas dari guru-guru agama. Tetapi tugas dari setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Tapi ada orang mengatakan, aku nanti gak bisa mengajarkannya. Nanti orang lain tersesat. Kadang-kadang ada orang beralasan seperti itu supaya dia merasa bisa memaafkan diri untuk tidak meneruskan berita Injil. Pernahkah kita ingat kisah tentang seorang yang dirasuk setan di Gadara itu? Ketika dia sudah dilepaskan, ketika dia sudah dibebaskan dari ikatan setan, kemudian dia ingin mengikut kepada Tuhan Yesus. Kemana Tuhan Yesus pergi? Tapi apa kata Tuhan Yesus? Pergilah, pulang ke kampungmu dan ceritakanlah apa yang Allah telah perbuat dalam kehidupanmu. Dia belum sempat sekolah teologi. Dia belum sempat latihan untuk sekolah teologi awam. Tetapi Tuhan telah menyuruh dia untuk menceritakan apa yang Allah telah perbuat dalam hidupnya. Hari ini kita sungguh bersyukur. Kalau murid-murid mereka nantinya menjadi orang yang memuridkan setelah mereka menjadi murid Tuhan Yesus yang terus berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, sekarang ini kita dapati kita mempunyai Alkitab, firman Tuhan yang kita bisa membaca di dalamnya untuk mengenal siapa Tuhan, mengenal rencana dan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita dan pengharapan apa yang kita dapatkan pada Tuhan. Bahkan dalam menjalani kehidupan ini, anugerah Tuhan yang akan menolong kita dalam menjalani hidup seperti yang Tuhan inginkan. Yang kita perlukan adalah bagaimana kita melatih diri kita dengan sengaja, dengan sungguh-sungguh untuk kita belajar akan kebenaran firman Tuhan. Untuk pada akhirnya kita bisa menceritakan kepada banyak orang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Para murid yang Tuhan panggil ini, mereka adalah orang-orang sederhana. Tetapi pada akhirnya anugerah Tuhan memampukan mereka untuk menjadi pengikut Tuhan. Bahkan menjadi tonggak-tonggak yang Tuhan pakai untuk meneruskan akan berita Injil sampai kepada kita sekarang ini. Sungguh luar biasa. Dan kalau Tuhan juga memanggil kita dan mempercayakan itu bagi kita sekarang ini, bukan hal yang mustahil. Kita juga bisa melakukannya. Hanya dibutuhkan penyerahan diri kita. Respon kita yang positif atas anugerah Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Menjadikan kita menjadi anak dan miliknya. Dan mulailah kita melatih diri. Membekali diri dengan membaca Alkitab. Dan kemudian melatih diri untuk boleh menceritakan akan kasih karunia Tuhan. Kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Yang kita dasarkan dari apa yang Tuhan janjikan dalam kebenaran firman Tuhan.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari, biarlah di dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan yang telah Tuhan panggil keluar dari kegelapan dosa, masuk dalam persekutuan Tuhan untuk menjadi umat Tuhan, dan kemudian kita boleh menyaksikan akan tentang Tuhan bagi orang di sekitar kita. Mari kita menjadi orang-orang yang terus dengan pengandalan akan Tuhan dapat menghidupi itu. Mulailah. Kalau kita adalah kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, mulai dari keluargamu sendiri. Muridkan anak-anakmu. Ceritakan kepada mereka siapa Tuhan bagi kehidupan mereka. Sehingga sejak kecil mereka menjadi murid Tuhan. Sehingga di dalam perjalanan hidup ini mereka tahu bahwa mereka adalah milik Tuhan. Yang mana hidup dan fokus mereka adalah untuk memuliakan Tuhan. Karena dari Tuhan mereka ada dan untuk Tuhan. Serta memuliakan Tuhan dalam sepanjang kehidupan mereka. Begitu juga kita guru-guru yang dihadirkan di sekolah Kristen Kalam Kudus. Mari, jangan pernah katakan aku kan guru matematika, aku kan guru kimia, aku kan guru IPA dan sebagainya. Ketika kita sudah mengenal akan kasih karunia Tuhan, kita terus belajar akan kebaikan, akan firman Tuhan. Dan kita akan ceritakan kepada orang-orang di sekitar kita akan Tuhan bagi mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Lagu terakhir tadi menghantar firman. Itu judulnya konflik zaman. Kehidupan dunia yang semakin rusak. Hidup untuk diri sendiri. Tetapi pada akhirnya menuju kepada kebinasaan. Kalau kita tahu panggilan Tuhan atas hidup kita. Kita dipanggil untuk melayani. Melayani Tuhan lewat melayani sesama. Melayani sesama untuk kemudian membawa mereka untuk mengenal kepada Tuhan. Dan kita menceritakan Tuhan pada mereka. Sehingga di tengah-tengah kehidupan yang rusak ini, dunia yang rusak ini, mereka berpengharapan di dalam Tuhan. Dalam kehidupan kekinian, ada Tuhan yang menguatkan di dalam perjalanan hidup yang tidak mudah. Dan satu yang pasti, setelah meninggalkan dunia ini, ada kehidupan bersama dengan Tuhan dalam kerajaan surga. Mari, biarlah kita sebagai gereja yang Tuhan berikan tugas panggilan melayani, memberitakan Injil, kita lakukan untuk menaati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang boleh kami dengarkan. Kiranya Engkau ya Tuhan yang menolong kami untuk kami dapat memahaminya dan juga melakukannya dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh mengenal akan kasih karunia-Mu yang luar biasa. Yang telah menjadikan kami menjadi anak-Mu. Bahkan kami boleh Engkau percayakan untuk meneruskan akan berita Injil kepada orang-orang di sekitar kami. Ini kami Tuhan, teguhkan kami dan tuntun hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu Doksologi. Puji Allah Roh Kudus.
Mari kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Kristus, kembalilah ke dalam kehidupanmu. Kiranya firman yang kita dengarkan hari ini, kita lakukan dalam kehidupan kita dengan pertolongan Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk, doa teduh, kebaktian selesai. Tuhan Yesus memberkati. Kami tim pelayan kebaktian umum Gereja Kristen Kalang Kudus, Medan, Minggu 7 Maret 2021 mengucapkan Selamat Hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo, Gloria.